Halo, apa kabar semuanya? Hampir 1 tahun lebih setelah core ketiga rilis, akhirnya core keempat bertajuk The Calamity tinggal 1 atau 2 bulan lagi. Kemarin sore, trailer kedua dari core keempat sudah rilis. Kita kira itu adalah trailer utama, tapi ternyata cuman sebatas PV alias promosi video yang berdurasi 1 menit. Cuplikan yang ditampilkan juga hampir semuanya ada di manga, tapi overall kita yang sudah lama menanti cukup puas karena eksekusi penganimasiannya seperti biasa keren abis, apalagi komposisi warnanya sekarang menjadi jauh lebih terasa. Ya, mirip-mirip lah seperti Jujutsu Kaisen Season 3 kemarin, meskipun kalau dari segi Sakuga atau estetika visual aku akui masih kalah. Kemudian untuk tanggal penayangannya, sayang sekali di trailer ini tidak ditunjukkan. Namun ada kabar beredar bahwa tanggal tayangnya akan diumumkan pada tanggal 21 Juni berbarengan dengan trailer utama sekaligus penayangan perdana di bioskop Jepang untuk episode 1-3. Dan sekilas informasi, core keempat nanti direncanakan memiliki total 13 episode. Selain berfokus pada pertarungan akhir melawan Yuhava dan 3 sisa Shuzzle, entah apa lagi yang nantinya akan dimunculkan, mengingat dalam interviewnya, Tite Kubo pernah menyebut bahwa dia akan menambahkan scene original baru. Dan itulah yang sangat-sangat kita nantikan karena ada banyak sekali space yang bisa diisi dari 13 episode tersebut. So, teman-teman, untuk mengetahui cuplikan apa saja yang ada di dalam trailer ini, mari langsung saja kita ulas bersama-sama. Menggunakan grafis visual berwarna oranye, trailer kali ini kembali membawa kemasan video musik, yaitu memadukan dialog setiap karakter dengan diiringi musik khas yang begitu bergairah, apalagi kalau bukan musik berjudul Number One. Untuk cuplikannya sendiri, seperti yang kusebutkan tadi, hampir semua adegan ada di manga, berfokus pada 4 pertarungan tersisa, yaitu Urahara dan Yoruichi versus Askin, Zaraki Byakuya dan Hitsugaya versus Jarad, Uryu Ishida versus Yugram, dan juga final battle Ichigo versus Yuhava. Pada pertarungan Urahara dan Yoruichi versus Askin, kita bisa melihat sedikit koreografi yang ditunjukkan. Dari mulai Yoruichi yang menggunakan Shunko Raijin Senkei, Askin dan Yoruichi yang saling adu pukul, Askin yang berhasil mendaratkan pukulan ke perut Yoruichi, Urahara yang dengan lucunya menunjukkan kode perubahan, dan juga sambaran petir dahsyat dari perubahan Yoruichi yang sepertinya ini akan menjadi scene yang sangat epik. Di lain sisi, pada pertarungan melawan Jarad, kita bisa melihat kehadiran Zaraki. Dia sepertinya baru tiba di medan tempur, melancarkan satu aksi tebasan dari arah atas, dan setelahnya Zaraki pun melepaskan luapan reiatsu besar di sekitar. Selain itu, ada juga Byakuya dan Hitsugaya yang sudah pulih dari zombifikasinya. Begitupun keberadaan sosok Jarad yang tampak tengah mengamuk menghancurkan bongkahan-bongkahan es milik Hitsugaya. Sementara di pertarungan Uryu versus Yugram, kita bisa melihat beberapa skenario tambahan yang tidak ada di manga, dari mulai Uryu dengan pola standingnya yang sedang menghindari rentetan tebasan anak panah, Yugram dengan mata Almighty Yuhava yang tampak tengah mengamuk, Yugram yang berupaya menghadang puluhan anak panah, dan juga Uryu yang bersiap mengerahkan satu panah reishi berukuran besar. Ada 2 shot gambar yang menarik di cuplikan pertarungan ini. Pertama, yaitu gambar yang menunjukkan Yugram tengah dikepung oleh puluhan pedang panah reishi. Di sini secara tiba-tiba muncul gumpalan hitam dari pedang Yugram, yang mana hal itu pun seakan mengindikasi bahwa Yugram sempat mengerahkan potensi penuh kekuatan The Almighty. Hal ini tentu berbeda dari manga yang memang awal bentrokan mereka tidak ditunjukkan. Terlebih setelah itu, mata Almighty pun harus kembali dikarenakan pagi sudah tiba dan Yuhava terbangun dari tidurnya. Lalu yang kedua, yaitu gambar yang menunjukkan Uryu tengah terbaring seolah terluka. Di belakangnya terdapat semacam portal atau gumpalan hitam dengan bentuk mirip pupil mata. Apakah ini hanya sebatas ilusi, ataukah jangan-jangan ini adalah tanda mekanisme perlawanan di antitesis terhadap The Almighty? Karena memang dalam mangganya, mekanisme perlawanan ini sama sekali tidak ditunjukkan, di mana saat itu Yugram hanya menyebut jika The Antitesis adalah counter alami bagi The Almighty. Sangat menarik untuk menanti jawaban dari 2 gambar tersebut. Semoga saja jawabannya tidak menambah plot hole yang ambigu, apalagi kita sendiri masih bingung terhadap motivasi Yugram, apakah dia adalah hamba yang setia ataukah sosok naif yang tiba-tiba berpindah keyakinan.
Selanjutnya, di trailer ini kita juga ditunjukkan dengan sedikit cuplikan pertarungan Ichigo versus Yuhaba. Cuplikannya sendiri hampir mirip seperti yang ada di manga, seperti Ichigo yang langsung menerjang Yuhaba, Yuhaba yang mengerahkan gumpalan hitam, Ichigo yang mendapatkan luka di mata kanan, Inoue yang berupaya melindungi Ichigo, dan terakhir, trailer ini pun ditutup oleh suara Ichigo yang mengucap kata Bankai. Semoga saja bankainya ini benar-benar ditunjukkan dan tidak langsung patah, karena menurutku itu adalah sesuatu yang bisa meningkatkan pamor anime Bleach. Secara sedari dulu, kita sangat menantikan puncak kekuatan Ichigo setelah melewati berbagai proses yang penuh plot twist. So, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Apapun nanti hasil yang diberikan, aku pribadi sangat berterima kasih pada Studio Pierrot yang sudah merealisasikan anime Bleach Arc Taiyo BW. Terima kasih juga untuk Tite Kubo selaku pencipta dan pengawas tim produksi, Tomohisa Taguchi selaku sutradara utama, Masashi Kudo selaku desain karakter, Shiro Sagisu selaku komposer, dan juga semua staf beserta para seiyuu yang sudah memaksimalkan anime Bleach Arc Taiyo BW. Dengan adanya trailer ini, jujur saja aku makin bersemangat menanti bulan Mei, bulan Juni, dan bulan Juli. Di bulan Juli akan ada Bleach Core keempat, ada juga Piala Dunia, dan yang paling penting di bulan Mei, Arsenal bakal juara. Oke teman-teman, jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.